Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari 1 Petrus 2 ayat 19 demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara, apa yang biasanya kita pikirkan ketika berbicara tentang kasih karunia? Keselamatan gratis, tidak menuntut, tidak bersyarat, dan bersifat kekal. Titik. Maka tidak mengherankan jika banyak orang Kristen cenderung menganggap enteng dosa. Tidak apa-apa berbuat dosa, asal percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku dengan jujur lalu minta ampun, kan pasti diampuni. Tuhan bahkan tidak peduli berapa kali kita jatuh. Lagi pula, bukankah dengan kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah membayar lunas semua hutang dosa kita yang dulu, yang sekarang, bahkan yang akan kita lakukan di masa depan? Terlebih, kalau kita merasa sudah hidup benar dan senantiasa berbuat baik, kita merasa berhak untuk mendapat hidup yang selalu lancar, bebas dari masalah, bebas dari sakit, dan lain-lain. Kita protes jika kenyataannya tidak demikian. Namun firman Tuhan hari ini justru berkata bahwa menderita karena kita telah hidup benar dan berbuat baik adalah kasih karunia. Kok bisa? Ya, karena berarti kita boleh berbagian dalam penderitaan Kristus, yang jika kita sikapi dengan benar, akan membuat kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Dia, dan pada akhirnya pasti menghasilkan kemuliaan. Orang percaya jangan sampai menderita akibat berbuat dosa. Apalagi setelah berbuat dosa tenang-tenang saja dan merasa aman karena berpikir bahwa asal mengaku pasti diampuni. Jika demikian, maka kita justru ada dalam bahaya besar. Sebab mungkin sebenarnya kita bukanlah orang percaya, melainkan hanya orang yang beragama Kristen yang sebenarnya belum memahami kasih karunia. Orang yang benar-benar memahami kasih karunia justru akan lebih berhati-hati. Jangan sampai jatuh, sebab hal itu akan sangat mendukakan hati Allah yang telah mati untuk menebus kita dari dosa. Bukankah dengan berbuat demikian berarti membalas air susu dengan air tuba? Karena itu, jika saat ini penderitaan mendera hidup kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon Tuhan menyingkapkan kebenarannya di hati kita. Jika penderitaan yang kita alami itu akibat dosa yang telah kita perbuat di masa lalu, mari kita mohon ampun dan bertobat. Tetapi jika kita sudah hidup benar dan menderita, mari kita bersyukur. Karena itu adalah kasih karunia Allah. Mari kita jalani dengan iman bahwa Tuhan selalu ada bagi kita, bahkan Dialah yang menanggung bagian yang terberat dan tersulit yang tidak bisa kita tanggung. Ikutilah pimpinannya dengan tekun langkah demi langkah, dan kita pasti akan menang. Amin.